Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali Abah akan memberikan beberapa bimbingan yang masih berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Abah, hanya saja ini berkaitan dengan sifat riya, tapi masih berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Langsung saja Abah akan bacakan pertanyaannya. Ini ada 2 pertanyaan. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, saya itu men-share di media sosial, ya, karena saya ada biro umroh untuk iklan, supaya teman-teman yang mau umroh jadi tahu. Dan alhamdulillah teman-teman banyak yang tahu, yaitu niat saya mengajak kebaikan. Apakah di dalam men-share ini, ya, di media sosial itu termasuk riya? Kemudian pertanyaan lagi, ini dari Krisnawati. Abah, saya membuat beberapa video tempat-tempat yang ada di sana, tapi bukan saat ibadahnya. Tujuannya untuk memotivasi supaya berangkat juga. Dengan menyampaikan beberapa keistimewaan yang ada di sana, alhamdulillah ada teman yang terketuk hatinya, akhirnya ingin pergi ke sana. Juga, ya, ada satu teman lagi yang akhirnya daftar haji. Nah, namun ada beberapa teman-teman yang menganggap itu merupakan riya. Bagaimana Abah menanggapinya? Terima kasih. Baik Bapak Ibu, Abah akan menjelaskan, ya, mengenai riya ini. Jadi karena pertanyaannya ini menuju ke riya, berarti Abah akan jelaskan secara detail apa itu riya. Ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu riya. Riya itu apa? Riya itu adalah, ya, amalan-amalan atau perbuatan baik yang mana pada saat mengerjakannya tersebut, orang tersebut tidak murni karena Allah. Amalannya tersebut diniatkan karena umpamanya tadi ingin supaya amalannya itu dilihat oleh orang lain. Amalannya tersebut supaya mendapatkan perhatian dan sanjungan. Kemudian amalan-amalan yang dilakukannya itu supaya didengar oleh orang lain. Dan orang yang melaksanakan perbuatan riya ini senantiasa amalan-amalannya itu dipamerkan, dengan kata lain cari perhatian agar mendapatkan pengakuan. Nah, itu kurang lebih yang dimaksud dengan riya. Nah, karena riya ini sangat-sangatlah berbahaya, ya, dapat mengakibatkan leburnya amalan. Nah, jadi kalau orang itu mengerjakan suatu amalan, kemudian di dalam hatinya niatnya itu sudah karena Allah, hanya saja tercampur dengan niatan lain, maka amalannya tidak diterima oleh Allah. Ciri-ciri, ya, orang yang melakukan amalan-amalan yang tercampur dengan riya. Jadi amalan-amalan, ya, yang tercampur dengan riya hanya saja, ya, yang bisa, ya, membuktikan bahwa orang tersebut riya atau tidak. Dengan kata lain, yang tahu bahwa dia itu riya atau bukan hanya Allah dan dirinya. Orang lain itu hanya melihat luarnya saja. Nah, hanya saja ada ciri-cirinya. Yang pertama, orang yang memiliki sifat riya ini adalah di dalam beramalnya itu semangat, ya, apabila dilihat oleh banyak orang. Itu ciri-cirinya. Dia akan semangat apabila banyak orang yang memperhatikannya. Semakin orang lain itu memperhatikan dia, maka dia tambah semangat untuk beramalnya.
Itu ciri-ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, dia akan tambah semangat di dalam beramal bila orang lain itu memuji dia, maka dia akan bertambah semangat dalam beramalnya. Nah, kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu dia senang mengungkit-ungkit beberapa amalannya. Dan yang terakhir, ya, dia sangat senang apabila disanjung-sanjung oleh manusia. Nah, itu sifat itu bisa saja hadir ke setiap orang karena memang setan itu licik, Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Amalan-amalan baik itu supaya tercampur dengan sifat riya. Dan sifat riya ini, Bapak Ibu, ya, dapat menghancurkan amalan. Dengan kata lain, amalan yang dia lakukan itu tidak diterima oleh Allah kalau tercampur dengan sifat riya. Jadi umpamanya seseorang itu beramal, ya, niatnya karena Allah, tapi tidak murni, niat karena Allahnya tidak murni, ya, kecampur dengan sifat riya, maka Allah tidak terima, ya, amalan-amalannya. Itu bahayanya, ya, sifat riya kalau masuk ke dalam diri seseorang pada saat orang itu beramal. Mengenai riya ini ada di dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar." Nabi bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Jadi, Nabi itu khawatir pada umatnya pada saat umatnya itu mengerjakan amalan-amalan, niatnya itu tercampur dengan sifat riya. Itu yang Nabi khawatirkan. Dan sifat riya ini, Bapak Ibu, termasuk syirik kecil. Ya, termasuk syirik kecil. Nah, untuk itu supaya hati-hati. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan tips, ya, supaya Bapak Ibu terhindar dari riya. Yaitu yang pertama, berusahalah supaya bisa menjaga hatinya agar selalu niatnya karena Allah. Ya, berusaha menoto hati agar selalu karena Allah. Pada saat seseorang akan beramal, jangan lupa hatinya niatkan di dalam beramalnya itu niat karena Allah dari mulai awal, kemudian saat mengerjakan sampai berakhirnya amalan supaya selalu karena Allah. Niatkan karena Allah, toto hatinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berusahalah menjauhi segala perbuatan yang dapat menimbulkan sifat riya. Usahakan jauhi. Nah, kemudian berusahalah, nah ini yang ketiga, berusahalah supaya bisa menyembunyikan setiap amalan-amalan kebaikannya. Ya, tutupi, lupakan amalan-amalan yang pernah dikerjakan. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, ingat, ya, hidup ini hanya sekali. Jangan sampai kita sudah capek-capek ibadah, tetapi kalau kita tidak bisa menoto hati, bahkan tercampur dengan sifat riya, maka akan lebur amalannya. Untuk itu, jangan lupakan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita itu bagaimana caranya? Hidup sekali ini kita manfaatkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, tapi tujuannya adalah supaya bisa masuk ke dalam surga, selamat dari neraka, dengan kata lain, supaya mendapatkan rahmatnya Allah, supaya mendapatkan ridhonya Allah. Itu tujuannya. Jangan sampai lupa dengan tujuan yang awal. Nah, dengan adanya penjelasan-penjelasan ini, mudah-mudahan Bapak Ibu jelas. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan-pertanyaan tadi. Terus bagaimana bila seseorang itu umpamanya, ya,
mengajak kebaikan niatnya dengan cara men-share pada saat berada di tanah suci, itu jawabannya boleh, dengan catatan supaya hatinya ditoto, niatnya karena Allah, tujuannya mensiarkan agamanya Allah, mensiarkan yang namanya kota suci Mekah dan Madinah, supaya orang mau melaksanakan haji dan umrah. Itu namanya mengajak kebaikan. Itu boleh. Hanya saja Abah mengingatkan supaya pinter-pinterlah menoto hati, jangan sampai masuk yang namanya sifat pamer. Ingat ya, walaupun niatnya tadinya awalnya sudah baik karena Allah, tapi bisa saja di tengah perjalanan setan itu akan memasukkan sifat riya. Semakin tinggi di dalam beramal, semakin besar juga cobaan dan bisikan-bisikan setan agar amalannya itu rusak, agar amalannya itu lebur. Nah, untuk itu, pinter-pinterlah menoto hati. Ya, selalu niatkan karena Allah dari awal sampai akhir. Nah, itu jawabannya. Kemudian, mengenai seseorang yang mengajak kebaikan ini, ya, diperkuat ada di dalam penjelasan ayat Al-Quran, insya Allah surat Ali Imran ayat 104. Ya, penjelasannya yaitu, hendaklah di antara kalian ada sekelompok umat yang mengajak dan perintah pada kebaikan dan melarang pada kemungkaran. Demikian itulah umat yang beruntung. Itu penjelasan ada di dalam surat Ali Imran ayat 104, insya Allah. Bapak Ibu yang berusaha men-share video-video pada saat berada di tanah suci, kalau sekiranya Bapak Ibu niatnya karena Allah, itu merupakan amalan yang berpahala. Dan terlebih dengan adanya penjelasan yang Abah jelaskan tadi, ya, ada di dalam surat Ali Imran ayat 104, Allah itu memerintahkan kepada kita supaya ada orang, ya, yang mengajak pada kebaikan dan juga berusaha agar orang lain tersebut tidak melakukan perbuatan kemungkaran. Itu merupakan perintah dari Allah buat kita. Hanya saja tadi Abah mengingatkan, pinter-pinterlah menoto hati agar hatinya di dalam beramal selalu niatnya karena Allah, tuh ya. Jadi kesimpulannya, pada saat seseorang umroh, umpama men-share video-video dan foto-fotonya, asalkan niatnya karena siar, ya, siar Baitullah, atau karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, silahkan, boleh. Ya, silahkan. Yang penting tadi jangan sampai salah niat, tuh ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Saya rasa itu saja Bapak Ibu, sedikit penjelasan mengenai sifat riya. Dan Abah ingatkan, yang namanya sifat riya ini adalah merupakan penyakit hati. Ya, merupakan penyakit hati. Dan yang tahu seseorang itu beramalnya riya dan tidaknya itu hanya Allah dan dirinya. Kita hanya bisa melihat luarnya saja. Tidak boleh kita ini, ya, memvonis seseorang bahwa perbuatannya itu riya. Tidak boleh. Karena yang tahu itu hanya Allah dan dirinya. Ya, hanya saja Abah mengingatkan supaya hati-hati, jangan sampai niat kita yang tadinya sudah baik karena Allah kemudian terselip karena ingin didengar, karena ingin dipuji, karena ingin dilihat oleh orang lain. Dan hati-hati, ya, jangan sampai Bapak Ibu, ya, merasa karena selalu ingin tadi, ya, disanjung karena ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Itu hati-hati, ya. Dan mengenai sifat riya ini biasanya awalnya itu karena ada perasaan ujub. Nah, perasaan ujub ini adalah perasaan bahwa dirinya itu lebih baik daripada orang lain, bahwa dirinya itu memiliki keunggulan-keunggulan tertentu yang mana orang lain itu di bawahnya. Itu awalnya. Kemudian selanjutnya pada saat prakteknya, kemudian masuklah dia, ya, amalan-amalannya itu terbersit di dalam hatinya karena ingin dipuji, ingin didengar, ingin dilihat oleh orang lain. Nah, itu supaya hati-hati, ya.
Baik Bapak Ibu, saya rasa itu saja. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh. Pesan Abah, niatkan selalu karena Allah, dan mudah-mudahan yang akan melaksanakan ibadah umroh, Abah doakan semoga bisa sukses ibadahnya dan bisa kembali lagi ke keluarga dalam keadaan sehat barokah. Saya rasa itu saja Bapak Ibu, Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.